wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah selesai membahas bab 1. Sekarang kita masuk ke bab 2 semester 1 PPKN, yaitu mengenai makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita membahas mengenai isi dari Undang-Undang Dasar, makna dan kedudukannya, kita akan bahas di halaman pertama dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tentang pembukaan UUD NRI tahun 1945. Apa saja makna di 4 alinea pembukaan tersebut? Alinea yang pertama yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Apa makna dari alinea ke-1 pembukaan UUD 1945? Jelas bahwa Indonesia sangat tidak menyukai yang namanya penjajahan, karena kita sudah dijajah selama ratusan tahun oleh negara lain. Karena itu dijelaskan di alinea pertama bahwa penjajahan di dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Di alinea kedua pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, dan penjajahan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Apa maknanya? Maknanya bahwa ini adalah pergerakan kemerdekaan yang menginginkan cita-cita bersatu, jelas, berdaulat. Artinya berdaulat itu adalah bahwa kita punya kekuasaan, tidak lagi dikuasai oleh negara lain. Adil dan makmur. Lanjut ke alinea ketiga yang berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jelas, di sini makna alinea ketiga ada kata-kata kemerdekaan. Berarti maknanya adalah pernyataan kemerdekaan. Lanjut di alinea keempat. Di sini agak panjang ya. Ada 3 makna di sini, dan alinea keempat ini mengandung dasar-dasar yang sangat fundamental yang artinya penting. Ada apa saja itu? Yang pertama, tujuan bangsa Indonesia. Apa saja sih tujuan bangsa Indonesia? Tertuang dalam alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Dari kata-kata melindungi segenap bangsa Indonesia, itulah mulai tujuan yang pertama, bahwa Indonesia itu ingin melindungi segenap bangsa Indonesia. Yang kedua, tujuannya adalah memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi itu adalah 4 tujuan dari bangsa Indonesia atau cita-cita yang ingin diwujudkan oleh bangsa Indonesia. Yang kedua adalah makna kedaulatan rakyat. Yang ketiga, yang terakhir, maknanya adalah bahwa di dalam alinea keempat terdapat kata-kata atau kalimat sila-sila Pancasila. Berarti jelas bahwa dasar negara kita, Pancasila, itu terdapat di dalam pembukaan UUD 1945. Yang artinya pembukaan UUD 45 itu tidak boleh diubah karena mengandung kaidah dasar fundamental atau yang sangat penting. Lalu kita akan belajar adakah hubungan antara pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan proklamasi kemerdekaan. Ya, kita bahas materi di dalam proklamasi. Proklamasi itu dibacakan oleh Soekarno tepat pada saat kita merdeka.
Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Di alinea pertama jelas bahwa ada pernyataan kemerdekaan. Alinea kedua, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Artinya di alinea kedua, tindakan yang harus diselenggarakan pemindahan kekuasaan dari penjajah ke pemerintah Indonesia. Adakah hubungan antara proklamasi dengan pembukaan? Jelas. Di alinea pertama proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hubungan proklamasi dengan pembukaan UUD 1945 bahwa pernyataan kemerdekaan di proklamasi disebutkan kembali dalam alinea ketiga pembukaan. Yang kedua, hubungannya adalah pembukaan merupakan pernyataan yang lebih terperinci dari cita-cita bangsa. Jadi, kalau dalam proklamasi itu sangat simpel, sedikit ya, hanya 2 alinea, karena memang proklamasi tidak perlu terlalu panjang. Sedangkan dalam pembukaan ada 4 alinea, jadi di sini cita-cita Indonesia itu lebih diterperinci lagi. Oke? Jadi kesimpulannya bahwa pembukaan itu punya 4 alinea dan punya makna yang berbeda. Yang pertama, bahwa Indonesia sangat menentang penjajahan. Yang kedua, alinea kedua pembukaan, maknanya adalah pergerakan kemerdekaan. Alinea ketiga maknanya adalah pernyataan kemerdekaan. Dan makna alinea keempat pembukaan adalah tujuan negara Indonesia, kedaulatan rakyat, dan yang terakhir terdapat dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Dan yang kedua, hubungan proklamasi dengan pembukaan UUD 1945 bahwa pernyataan kemerdekaan di proklamasi disebutkan kembali dalam alinea ketiga pembukaan. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.